Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya kepada kita semua. Mari perkuliahan ini kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang anti korupsi, di mana pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dengan tema gerakan kerjasama dan instrumen nasional. Ya, kalau kemarin kita sudah menyampaikan tentang instrumen internasional, nah kali ini kita sajikan gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi. Beberapa kompetensi yang diharapkan tercapai dalam bab ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan gerakan nasional pencegahan korupsi. Kemudian yang kedua, diharapkan mahasiswa juga mampu menjelaskan tentang berbagai bentuk kerjasama pencegahan korupsi di tingkat nasional. Dan ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan beberapa instrumen nasional ya, pencegahan korupsi. Subpokok bahasan kita yang pertama nanti kita akan sajikan tentang berbagai bentuk gerakan dan kerjasama nasional pencegahan korupsi. Yang kedua, instrumen nasional pencegahan korupsi, dan nanti yang ketiga adalah lembaga-lembaga pencegahan korupsi. Baik, kita mulai. Dalam beberapa tahun terakhir, kita memang menyaksikan masyarakat Indonesia itu semakin kritis terhadap permasalahan korupsi ya. Sejak saya kira ketika ada upaya dari pemerintah dengan DPR melakukan perubahan ya, undang-undang KPK ya. Saat itu masyarakat semakin menyorot tentang keberadaan KPK karena di Tenggarai ada melemahkan KPK. Nah, itulah kemudian muncul berbagai pendapat di masyarakat bahwa KPK dengan undang-undang yang baru, dengan revisi undang-undang yang baru itu menjadi tidak berdaya lagi, menjadi tidak memiliki taring lagi. Nah, itu ditandai dengan ketika undang-undang itu sudah disahkan, kita melihat memang OTT ya, menjadi berita yang jarang lagi kita dengar. Namun hal yang mengejutkan, beberapa hari yang lalu KPK kembali menampakkan giginya ya, dengan melakukan OTT, operasi tangkap tangan ya, terhadap seorang pejabat tinggi ya, seorang menteri pembantu presiden, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Dan tidak lama setelah itu kita melihat di berita, mendengar di berbagai media informasi, KPK juga menangkap secara OTT bupati atau wali kota ya, yang juga diduga melakukan tindak pidana korupsi. Nah, terungkapnya korupsi oleh para penyelenggara negara kemudian menjadi kabar buruk kembali hampir setiap waktu. Barangkali nanti ke depan juga akan semakin ramai lagi ya penangkapan terhadap para penyelenggara negara. Nah, tentu hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Sehingga muncul kekhawatiran akan masa depan bangsa apabila situasi ini tidak kemudian bertambah baik. Nah, kritisisme, kemudian keprihatinan, kekhawatiran tersebut kemudian ya menyadarkan berbagai pihak, termasuk barangkali lembaga negara itu sendiri, untuk tidak berpangku tangan saja, tetapi ikut berpartisipasi ya mendukung aksi pemberantasan korupsi. Hal ini ditandai dengan berbagai macam gerakan-gerakan anti korupsi
yang ada di lembaga-lembaga negara, muncul berbagai macam fakta integritas, ya, kemudian berbagai bentuk gerakan-gerakan kerjasama antar lembaga, baik antar lembaga dengan KPK ataupun antara KPK dengan berbagai lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), ya, itu menunjukkan bahwa keprihatinan, kekhawatiran dan kritisisme itu akan menjadi sesuatu yang baik, ya, karena mereka sadar bahwa pentingnya melakukan aksi nyata dalam upaya pemberantasan korupsi. Nah, memang belum ada data yang akurat ya tentang jumlah gerakan anti korupsi, baik itu di lembaga penyelenggara negara, di pemerintahan, ataupun lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Namun kehadirannya bisa kita saksikan dan gelombang geraknya juga bisa kita rasakan dari berbagai aktivitas yang dilakukan di seluruh negeri Indonesia. Nah, gerakan anti korupsi oleh lembaga-lembaga negara itu merupakan cerminan tanggung jawab untuk memberantas korupsi dalam lingkup birokrasi pemerintahan. Sementara kalau gerakan-gerakan anti korupsi yang muncul oleh masyarakat itu menunjukkan kesadaran untuk memiliki peran atau untuk memilih peran sebagai agen, ya, sebagai agen anti korupsi, agen pemberantasan korupsi, tentu sesuai dengan bidang dan kompetensinya masing-masing. Yang tujuannya tentu bukan pidana ya, tujuannya bukan seperti kemarin kita bicarakan ada yang menggunakan hukum pidana, ya, kemudian ada yang dengan model non pidana atau dengan preventif, bukan dengan menerapkan hukum-hukum, tetapi bergerak dalam bidang pencegahan. Sehingga gerakan anti korupsi oleh masyarakat itu tujuannya untuk mempengaruhi perilaku anti korupsi, ya, penguatan anti korupsi, penguatan perilaku anti korupsi, penguatan integritas dalam lingkungan-lingkungan tertentu. Misalnya nanti dalam lingkungan bisnis ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para pebisnis, ya, di lingkungan dosen ada gerakan anti korupsi oleh para dosen, di lingkungan seniman itu juga ada gerakan-gerakan anti korupsi, ya, yang dilakukan oleh para seniman dan lain sebagainya. Nah, jadi gerakan anti korupsi oleh masyarakat itu tujuannya untuk mempengaruhi penguatan perilaku anti korupsi, penguatan integritas di sebuah lingkungan tertentu. Nah, saudara sekalian, pada umumnya gerakan anti korupsi itu dilakukan dengan basis kemitraan, ya, ataupun kerjasama, baik sesama pihak maupun lintas sektoral, ya. Karena dengan kerjasama tentu akan lebih efektif dan lebih luas manfaatnya. Nah, kita coba kaji satu persatu. Yang pertama adalah bentuk gerakan yang dilakukan oleh sektor publik, ya, sektor publik atau ya pemerintah. Ya. Nah, lembaga publik dalam hal ini tentu adalah pemerintah memiliki sasaran dan tujuan yang berbeda dengan lembaga swasta, berbeda dengan perusahaan swasta, atau juga berbeda dengan perusahaan-perusahaan komersial, ya. Karena apa? Karena tujuan utama dari lembaga publik tentu saja adalah menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan pelayanan atau jasa, dan dalam bekerja tentu lembaga publik atau pemerintah itu tidak berorientasi pada mencari keuntungan atau sering kita sebut dengan istilah non-profit. Nah, bicara tentang pemerintah atau lembaga sektor publik ini, beberapa tahun terakhir memang menguat, ya, semangat reformasi birokrasi dengan tujuan tentu saja ingin mewujudkan tata kelola atau governance pemerintah yang transparan dan bersih, clear and clean governance. Apa saja yang bisa kita lihat
dari menguatnya semangat reformasi birokrasi ini, yaitu dengan semakin intensnya upaya-upaya dari lembaga-lembaga pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah, untuk melakukan perbaikan-perbaikan sistem dan penguatan integritas sumber daya manusianya. Nah, lembaga-lembaga itu tentu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di dalam melaksanakan berbagai program anti korupsi. Apa saja gerakan itu? Yang pertama, kita mengenal ada GNRM, Gerakan Nasional Revolusi Mental, di mana gerakan ini berdasarkan instruksi Presiden nomor 12 tahun 2016 ya, tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Nah, gerakan ini dikeluarkan dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan mengacu kepada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong ya, untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Di mana lembaga ini Presiden memerintahkan kepada segenap menteri, ya, kemudian Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepolisian, ya, kepala lembaga pemerintah dan kementerian, segenap kepala sekretariat lembaga negara, gubernur, bupati, wali kota, ya, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing untuk melaksanakan gerakan nasional revolusi mental. Tetapi apakah hasilnya sudah mulai nampak? Ya, barangkali pro dan kontra ya. Sebagian masyarakat kita mengatakan ya sudah ada ya, harapan-harapan itu muncul, tetapi sebagian yang lain mengatakan ya masih belum kelihatan hasilnya gitu ya. Kok belum ya? Karena terbukti ya baru saja KPK menangkap ya pejabat negara ya, kepala lembaga ya, menteri, seorang menteri dan juga seorang bupati atau wali kota itu ya masih saja melakukan perbuatan-perbuatan yang ya tentu saja melukai ya atau menentang ya gerakan nasional revolusi mental. Maka muncul lagi sekarang dari Habibana Habib Rizik Syihab ya, gerakan revolusi akhlak ya. Karena beliau memandang revolusi mental itu ya tidak berhasil. Dalam salah satu kajiannya beliau mengatakan dia kemudian mengajak masyarakat Indonesia melakukan revolusi akhlak dengan alasan revolusi akhlak itu genuine dari Islam, karena istilah akhlak itu memang dari bahasa Arab, dari bahasa Islam, dari bahasa Al-Quran, dan memang Rasulullah SAW diutus pada umat manusia ini innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, dan tidaklah diutus Muhammad itu kecuali adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka sesungguhnya gerakan revolusi akhlak ini ya saya pribadi mengatakan tidak ada masalah ya, karena memang itu adalah inti dari ajaran Islam itu adalah akhlak. Nah, kembali ke topik kita. Berikutnya, selain GNRM, Gerakan Nasional Revolusi Mental, pemerintah juga mengeluarkan gerakan lagi namanya GIM, Gerakan Indonesia Melayani, berdasarkan instruksi Presiden nomor 12 tahun 2016. Banyak sekali fokus dari kegiatan GIM ini ya. Ada 1 sampai 10, diantaranya pertama meningkatkan kapasitas SDM aparatur sipil negara ASN ya. Peningkatan kapasitas SDM ASN. Kemudian peningkatan penegakan disiplin ya ASN. Penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif ya. Kemudian penyempurnaan sistem manajemen kinerja ya. Peningkatan perilaku pelayanan publik yang tepat, transparan, akuntabel, dan responsif ya. Dan yang keenam, penyempurnaan peraturan perundang-undangan
Yang ketujuh, penyederhanaan pelayanan birokrasi atau sering kita kenal dengan istilah debirokratisasi. Kedelapan, peningkatan penyediaan sarpras yang menunjang pelayanan publik. Kesembilan, peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik. Dan kesepuluh, penerapan sistem penghargaan dan sanksi, reward and punishment, beserta keteladanan pimpinan. Ini 10 instruksi atau 10 gerakan di dalam gerakan Indonesia Melayani. Yang ketiga, belum cukup itu, pemerintah juga mengeluarkan instruksi presiden ke nomor 12 tahun 2016 juga, yaitu Gerakan Indonesia Tertib atau GIT ya. Di mana program dari Gerakan Indonesia Tertib itu difokuskan kepada ya peningkatan perilaku tertib. Siapa saja ya yang menjadi bidang garap dari GIT ini ya penggunaan ruang publik, ya, perilaku tertib pengelolaan pengaduan, perilaku tertib administrasi kependudukan, ya, perilaku tertib berlalu lintas, perilaku tertib antri, ya toh. Kemudian peningkatan sinergi penyediaan sarpras penunjang perilaku tertib. Ya. Kemudian peningkatan penegakan hukum perilaku tertib. Dan yang ke H, menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas yang ramah dan bebas dari kekerasan. Nah, itulah beberapa gerakan-gerakan yang diinisiasi, dilakukan oleh lembaga publiknya, dalam hal ini adalah pemerintah. Nah, berikutnya saudara, dari instruksi presiden itu kemudian muncullah beberapa peraturan, diantaranya peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2017. Disebutkan ada 3 nilai strategis instrumental dari revolusi mental, yaitu yang pertama integritas. Ya. Integritas adalah konsisten dan keteguhan yang tidak tergoyahkan di dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, ya, yang menyelaraskan hubungan di antara tindakan dengan nilai dan prinsip-prinsip kehidupan. Jadi yang pertama, nilai strategis dari revolusi mental adalah integritas. Bagaimana membangun integritas. Yang kedua adalah etos kerja. Ya. Etos kerja itu identik dengan semangat kerja. Jadi etos kerja itu berkaitan erat tentu dengan kepribadian, perilaku, karakter individu. Sehingga dengan etos kerja yang baik, maka tentu seseorang akan memiliki daya saing yang tinggi, ya. Dia kreatif, dia mandiri, inovatif, dan juga tentu saja produktif. Ya. Sehingga nilai strategis dari revolusi mental diharapkan di samping bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia itu memiliki integritas yang semakin kuat, mereka juga memiliki etos kerja yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah gotong royong, yang diyakini bahwa gotong royong itu merupakan nilai yang telah ada sejak zaman nenek moyang kita. Maka masyarakat Indonesia dikenal sejak lama telah menggunakan cara-cara yang kerjasama, ya, dengan menggunakan cara yang kooperatif dan kerjasama di dalam menyelesaikan setiap masalah. Nah, bentuk nilai gotong royong antara lain ya saling menghargai, kerjasama, solidaritas, perilaku tolong-menolong, kemudian berorientasi kepada kebaikan bersama, berorientasi kepada rakyat banyak, dan sebagainya. Nah, jadi itulah 3 hal sebagai nilai strategis adanya gerakan revolusi mental, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Nah, berikutnya, saudara, pelaksana gerakan ini tentu saja ada 4 pelaku atau 4 agen perubahan. Siapa saja? Tentu penyelenggara negara sendiri, pemerintah, kemudian dunia pendidikan, dunia usaha, dan juga masyarakat. Nah, gerakan lain selain GNRM, Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Tertib,
kita juga mengenal pemerintah menggalakkan apa yang disebut dengan fakta integritas, ya. Apa itu fakta integritas? Adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan juga kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkup departemen atau lembaga pemerintah. Jadi tadi di depan saya sampaikan, sekarang di mana-mana fakta integritas. Kami dosen yang sudah tersertifikasi pun setiap awal tahun itu wajib menandatangani fakta integritas, ya. Ya, ini di seluruh lembaga pemerintahan itu sudah ada namanya penandatanganan fakta integritas. Yang disebut dengan dokumen fakta integritas. Baik, itu tadi gerakan dari lembaga publik dari pemerintah, ya. Jadi ada GNRM, Gerakan Nasional Revolusi Mental, ada Gerakan Indonesia Melayani, ada Gerakan Indonesia Tertib, ya. Kemudian ada juga fakta integritas yang diterapkan di seluruh kementerian dan lembaga di pemerintahan. Baik, kita lanjutkan, saudara. Berikutnya gerakan dari sektor swasta, ya, dan BUMN. Nah, sektor swasta dan BUMN memang rentan juga terlibat di dalam tindak pidana korupsi. Bahkan dalam semua kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, ada sekitar 80% itu melibatkan swasta. Antara lain suap menyuap dan gratifikasi, ya. Dan bahkan gratifikasi ini akhir-akhir ini menjadi menjadi tren, ya, tren korupsi, termasuk suap menyuap. Nanti memang ada perbedaan yang sangat tipis antara suap menyuap, gratifikasi, ya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya tentang aspek hukum, ya, di dalam penegakan dan pencegahan anti korupsi. Ya, jadi saya ulangi, sekitar 80% kasus-kasus korupsi itu melibatkan swasta, bentuknya suap dan gratifikasi. Nah, di dalam laporan tahunan KPK juga disebut bahwa korupsi itu tidak hanya melibatkan para pejabat saja, tetapi juga melibatkan bahkan lebih banyak ini, ya, 2 kali lebih banyak para pelaku usaha. Karena itu, pencegahan korupsi di sektor swasta sangat mendesak untuk dilakukan. Selain untuk menghilangkan kompetisi yang tidak sehat, ya, juga untuk meminimalisir keterlibatan para pengusaha di dalam praktek-praktek koruptif yang ada di dunia bisnis. Nah, saudara sekalian, pencegahan korupsi di sektor swasta memang utamanya melalui perbaikan sistem, ya, perbaikan tata kelola, governance, ya. Nah, salah satu aksi kolaboratif tentu kerjasama yang ini juga diinisiasi oleh KPK sejak tahun 2016, yaitu yang disebut dengan Gerakan Pembangunan Integritas Bisnis, ya. Gerakan Pembangunan Integritas Bisnis, di mana salah satu program yang kembangkan, yang diusung oleh gerakan ini adalah profit atau profesional berintegritas. Nah, apa yang menjadi konsen dari program profit? Yang pertama atau yang menjadi pedoman pembangunan bisnis, ya, yang diarahkan atau yang diusung oleh profit adalah program pembangunan bisnis yang berintegritas. Caranya bagaimana? Yaitu dengan pertama membangun agen-agen anti korupsi. Yang kedua, membangun kebijakan anti korupsi. Dan yang ketiga, komit membangun aksi kolaborasi memberantas korupsi bagi para pelaku bisnis. Kemudian regulator dan juga penegak hukum. Regulator itu berarti pemerintah, ya, sebagai pembuat peraturan, dan juga penegak hukum. Nah,
Selain itu, di samping profit itu memberikan pedoman tentang program pembangunan bisnis yang berintegritas, profit atau profesional berintegritas juga mendorong adanya 9 inisiatif anti korupsi. Ya. Yang pertama adalah identifikasi resiko terjadinya korupsi, kemudian kode etik, kemudian juga internalisasi nilai-nilai anti korupsi ya, seperti yang sudah kita bahas. Ada 9 nilai anti korupsi, jujur, peduli, mandiri, ya, kemudian disiplin dan lain sebagainya. Juga terkait dengan kepemimpinan, kemudian pelaporan yang akuntabel ya, yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian transparan atau terbuka, kemudian sistem kepatuhan, kemudian CSR atau Corporate Social Responsibility, dan juga mekanisme whistleblowing ya, serta kebijakan konflik kepentingan. Mekanisme whistleblower itu orang yang mengungkap pelanggaran atau mengungkap perbuatan korupsi yang dilakukan di internal organisasinya kepada pihak luar atau kepada penegak hukum. Itu namanya whistleblower. Untuk kalau whistleblowing itu adalah kesediaan seseorang untuk mengungkap ya, kejahatan yang ada di internal perusahaannya kepada pihak penegak hukum. Nah, itu namanya whistleblowing. Ya. Nah, itulah 9 inisiatif anti korupsi yang diinisiasi oleh Profit, ya, profesional berintegritas yang digerakkan oleh KPK bersama para pebisnis ya, di sektor swasta. Nah, baik, yang ketiga, saudara, di samping gerakan oleh lembaga publik atau pemerintah, kemudian oleh swasta, yang ketiga adalah gerakan-gerakan yang muncul di masyarakat. Ya. Gerakan-gerakan yang diinisiasi dan juga merupakan kerjasama dari masyarakat. Nah, kalau kita melihat gerakan-gerakan yang muncul dari masyarakat, ya, tentu ini masyarakat sipil ya, civil society, itu banyak sekali, di mana dalam aksi-aksinya juga melibatkan kerjasama dengan pihak lain. Nah, umumnya memang bidang-bidang pencegahan yang menjadi fokus gerakan dan kerjasama anti korupsi, diantaranya tentang bagaimana membangun karakter integritas, kemudian perbaikan sistem, juga dalam bentuk pendidikan atau pelatihan anti korupsi, kemudian partisipasi publik dan juga penguatan governance atau tata kelola. Nah, maka berdasarkan pelaku gerakan dapat diidentifikasi beberapa model-model gerakan anti korupsi di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada namanya Lembaga Pendidikan dan Pusat Studi. Sehingga lewat jalur ini maka pembelajaran anti korupsi, pelatihan dan sosialisasi anti korupsi, ya, ada KKN tematik, ya. Kemudian juga pembangunan tata kelola kampus, sekolah itu dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian juga berkaitan dengan pusat studi anti korupsi, mereka melakukan kajian, ya. Kemudian juga pengolahan data, menyediakan data, riset, ya, dan juga memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik dalam penindakan maupun pencegahan korupsi. Di antara pusat studi anti korupsi yang terkenal kalau di Jogja ya Pukat UGM ya. Pukat UGM, Zainal Arifin Mokhtar ya, tokohnya itu salah satu bentuk dari gerakan dan kerjasama di masyarakat yang dilakukan lewat lembaga pendidikan dan pusat-pusat studi. Selanjutnya, saudara, berkaitan dengan gerakan-gerakan dari masyarakat dalam pencegahan korupsi juga dilakukan oleh LSM, ya, Lembaga Swadaya Masyarakat. Di mana kalau dulu LSM ini pada masa Orde Baru itu sering berhadapan-hadapan dengan pemerintah, ya, tidak sejalan atau boleh dikatakan musuhnya pemerintah. Tetapi setelah era reformasi
dalam perkembangannya LSM ini justru sekarang ini dipandang sebagai mitranya pemerintah di dalam upaya menangani suatu isu-isu tertentu. Nah, di Indonesia sendiri LSM anti korupsi memang tumbuh dengan pesat ya. Beberapa di antaranya yang sudah sangat familiar kita dengar namanya ICW ya, Indonesia Corruption Watch ya, dan juga Transparansi Internasional Indonesia atau TII. Nah, keduanya sering menyampaikan hasil risetnya, kemudian memberikan saran-saran juga kepada pemerintah, termasuk kerjasama dengan KPK di dalam upaya pembentuk opini publik dan mitra pemerintah dalam pencegahan korupsi. Nah, yang ketiga, di samping LSM, lembaga pendidikan, pusat studi juga ada komunitas-komunitas anti korupsi yang sangat banyak. Ya. Nanti silakan dibaca secara detail. Di sana kita menemukan ada Saya Perempuan Anti Korupsi, ya. Ada Future Leader for Anti Corruption, FLAC. Ada Ikatan Guru Indonesia Sagupektas. Sagupektas itu satu guru penggerak integritas. Bahkan ada Taman Bacaan Masyarakat, ya, ada Gerakan Puisi Menolak Korupsi, ada Pusat Belajar Anti Korupsi, Dompet Duafa Republika, ya, ada Komunitas Obat Majur, Orang Hebat Main Jujur, juga ada Gerakan Anti Korupsi Lintas Alumni Perguruan Tinggi. Nah, ini komunitas-komunitas yang sangat banyak, yang tumbuh subur, bahkan sekarang juga muncul komunitas dosen anti korupsi ya, yang juga diinisiasi oleh teman-teman dosen yang kemarin mengikuti TOT ya. Saya sudah ikut TOT itu 2 kali. Ya. Ada gerakan juga yang dimotori seorang teman dosen di Solo ya, dari Solo. Ya, gerakan komunitas dosen anti korupsi. Nah, itu tadi saudara sekalian gerakan-gerakan kerjasama nasional baik yang dilakukan oleh lembaga publik atau pemerintah, kemudian swasta, kemudian LSM, dan juga yang dilakukan oleh komunitas-komunitas anti korupsi. Nah, berikutnya adalah instrumen nasional pencegahan korupsi. Nah, apa itu instrumen? Dan apa yang disebut dengan instrumen nasional pencegahan korupsi itu? Sebelum kita masuk ke instrumen pencegahan korupsi, kita mengenal dulu istilah instrumen, gitu ya. Nah, instrumen itu di dalam berbagai pengertian, antara lain disebutkan a tool of or device that is used to do a particular task. Ya. Jadi yang dimaksud dengan instrumen itu alat, tools, alat ya, yang digunakan untuk mencegah dan atau memberantas korupsi. Jadi pengertian instrumen pencegahan korupsi itu alat yang digunakan untuk mencegah dan atau memberantas korupsi. Nah, bentuknya apa instrumen itu? Nah, instrumen itu dapat berbentuk kebijakan anti korupsi yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan juga lembaga-lembaga yang bertugas dan atau memberantas korupsi. Jadi bentuknya instrumen itu adalah peraturan dalam bentuk undang-undangan, perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, dan juga lembaga-lembaga yang bertugas mencegah dan atau memberantas korupsi. Nah, 2 inilah yang disebut dengan instrumen. Nah, bicara tentang instrumen, yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan, sangat banyak. Nanti silakan dibaca detailnya. Antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini memang undang-undang ini terbit setelah proses tumbangnya Orde Baru ya. Dulu dikenal Orde Baru dengan pemerintahan yang KKN ya. Kemudian ada reformasi, muncullah undang-undang ini. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, kedua undang-undang ini diatur beberapa jenis tindak pidana atau delik korupsi beserta sanksi yang dapat diberikan kepada pelakunya. Yang ketiga ada lagi instrumen anti korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tipikor. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana money laundering, ya, pencucian uang. Dan nomor 7 tahun 2006 tentang United Nations Convention Against Corruption. Ini konvensi PBB tentang anti korupsi. Kita juga meratifikasi konvensi PBB ini. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, ya, kemudian juga Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 40 99 tentang pers, kemudian Undang-Undang Nomor 8 tahun 82 tentang KUHP, kitab undang-undang hukum acara pidana, dan juga yang menjadi instrumen pemberantasan korupsi tentu kita masih juga menggunakan hukum pidana ya, warisan dari Belanda ya, kitab undang-undang hukum pidana. Masih ada 3 lagi, peraturan pemerintah nomor 71, kemudian peraturan perma itu apa ya? Peraturan nanti bisa kita cek ya, di buku atau modul nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi perusahaan. Kemudian yang ke-15 ada Permenpan dan RB, Reformasi Birokrasi, nomor 52 tahun 2014 tentang zona integritas menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah bersih dan melayani. Nah, itu tadi instrumen dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sementara, saudara, dalam bentuk lembaga-lembaga pencegahan, tentu banyak sekali muncul lembaga-lembaga baru ya setelah reformasi. Tentu yang pertama KPK sebagai lembaga utama yang ya memang diberi amanah oleh undang-undang untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kemudian kita kenal ada Komisi Yudisial, ini mengawasi para hakim ya. Kemudian Ombudsman Republik Indonesia, ada PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kemudian ada Lembaga Pengawas Perbankan, OJK ya kalau nggak salah ya. Kemudian ada Komisi Penyiaran Indonesia, ada KPU, ada Bawaslu, dan itulah lembaga-lembaga yang memang diberi tugas oleh undang-undang untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan terkait dengan korupsi yang ada di Indonesia. Nah, demikian saudara beberapa hal terkait dengan gerakan kerjasama nasional ya, baik itu dilakukan oleh pemerintah, kemudian swasta, oleh masyarakat ya, baik dalam bentuk pusat-pusat pendidikan dan kajian korupsi, kemudian LSM, ataupun lewat beberapa kelompok-kelompok peminatan yang ada di dalam masyarakat. Ya, baik, saya kira itu silakan nanti bisa dibaca secara detail di modul yang sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan akan menambah pengetahuan kita dan wawasan kita tentang berbagai upaya-upaya yang dapat kita lakukan, termasuk nanti barangkali kita akan lebih aktif lagi dalam gerakan anti korupsi. Kita bisa bergabung dengan beberapa komunitas-komunitas yang sudah ada, atau mungkin membentuk komunitas sendiri. Silahkan gitu. Baik, terima kasih. Mari kita akhiri perkuliahan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.